Halo teman-teman, salam strike. Ketemu lagi sama saya Edi Chan dari Mitra BK Pancing. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita bahas tentang apa nih? Kayaknya kok Mitra BK Pancing jarang bikin vlog lagi. Ya karena realnya lupa dibahas semua. Masa setiap hari Stella Salatiga kan bosen kan kalau kita bongkarnya itu kan. Nah, jadi kebetulan sekarang ada kesempatan kita ada rel baru nih. Dari kemarin kan seperti Pen Authority kan baru tuh. Nah, sekarang ada agennya Abu Garcia di Indonesia, Sumber Mulia Group minta tolong kita untuk review lagi nih. Ini rel baru. Rel baru tuh apa? Kita langsung aja deh. Ini Abu Garcia Xenon. Saya cek-cek dulu di website ya. Ini the lightest rail in the world. Jadi rel paling ringan di dunia untuk sekarang ini. Dia jargonnya seperti itu. Kita udah dapat unit relnya. Nih Abu Garcia Xenon ini dibuat untuk pasar Jepang ya. Jadi Abu Garcia itu ada buat untuk pasar global dan ada pasar tuh Jepang. Pasar Jepang tuh biasanya lebih spesial barangnya, lebih khusus. Nah ini di sini buatan tetap buatan China. Di boxnya ya, di made ini mungkin nanti bisa di zoom. Ini made in China, tapi ini ada tulisan Jepangnya. Pasti ini untuk Abu Garcia Jepang ini. JDM punya untuk market domestik untuk di daerah Jepang. Oke, ini relnya seperti apa? Kita akan review, kita akan bongkar, dan kita akan cek semua dalam seperti apa. Apakah rel ini harganya infonya dari agen Abu Garcia sini ya, distributor Abu Garcia di Indonesia. Harganya berkisar di antara 5,4 sampai 5,6. Dia size yang ready nanti akan ditampilkan spesifikasi dan size yang ready. Yang masuk Indonesia menurut informasi yang saya dapatkan, jadi ada 5 size ya. Jadi ada 1000S, ada 2000S. Nah, S di sini dimaksud adalah shallow spool. Jadi spoolnya lebih tebal ya. Jadi isi benangnya lebih sedikit. Diameter ringnya lebih lebar. Itu shallow spool. Ada 1000S, 2000S. Terus ada yang lagi size 2,5, 2000, 2,5 dan 3000. Tapi ini yang high speed. Nah, yang S ini yang tanpa kode H belakangnya nanti akan ditampilkan. Tanpa kode H itu rasionya rasio 5 ya. Ini rasionya 5,2, oke. Yang 1000 dan 2000 sama rasionya 5,2. Yang size 2000, 2,5 dan 3000H itu rasionya 6,2. Jadi hanya beda 1,0 ya untuk rasionya lebih high yang size yang ada H-nya, kode H-nya. Oke. Terus saya spesifikasi juga yang tonjolkan adalah bodi magnesium. Jadi dia bodi cetakannya satu. Dia nggak bodinya seperti monokok ya, seperti Daiwa. Tapi kita akan lihat seperti apa. Dia bodinya materialnya magnesium. Nah, rel magnesium adalah biasa relnya bahannya ringan. Dia metal tapi jenis metal yang paling ringan. Jadi ada aluminium kan, teman-teman, ada duralium. Nah, ini lebih ringan lagi magnesium. Ada seperti bahan pada umumnya seperti besi cor, seperti bahan stainless. Nah, ini magnesium yang paling ringan. Tapi ada kelebihan dan kekurangan juga. Pengalaman saya kalau bodi magnesium kalau kena air laut itu dia lebih cepat oksidasi, cepat putih-putih gitu, cepat seperti keropos gitu. Jadi rel ini lebih difungsikan untuk main-main muara atau main freshwater sih lebih aman sih. Kalau main muara lebih riskan, masih ada unsur air asinnya, takutnya ada garamnya juga, bikin bodi cepat rusak. Jadi lebih utama ke freshwater. Ya. Tapi kelebihannya adalah dia ringan sekali, maka dia the latest rail in the world, salah satu kondisi sekarang ini. Nanti kita akan tes dengan rel 2000, size 2000 pada umumnya. Itu berarti berapa gram pada umumnya. Nah, ini berapa gram. Kita akan cek semua. Bahan magnesium dari teknologi Abu Garcia agak jarang orang tahu ya di Indonesia ya, nama-namanya agak berbeda. Tapi kita akan buka semua, kita akan lihat semua rel ini yang harganya 5,5 kurang lebih ya harganya situ. Di 5,4, 5,6 harga segitu. 5 jutaan. Di box ini kan ada keterangannya nih, ada data-datanya ya. Saya coba bacain ya, nanti akan ditampilkan di samping layar ya, biar teman-teman bisa ikut baca juga spesifikasinya. Ini jumlah bearingnya ada 11 bearing, nanti kita akan cek 11 bearing. Gear rasionya 5,2, ini yang tanpa kode H. Yang ada kode H-nya dia rasionya 6,2. Yang ini nggak ada kode S, berarti rasionya 5,2. Oke. Terus dia satu kali crank 69 cm, sekali rel putar 69 cm masuknya. Terus kekuatan drag dia 3 kilo. Jadi rel ini digunakan untuk yang kertas ringan ya, anjing atau galapung kalau memang freshwater ya. Terus beratnya hanya 145 gram.
size 20, size 2000. Total 145 gram tuh enteng sekali ya untuk ukuran rail 2000. Kita akan nanti tes timbang dengan size rail 2000 pada umumnya. Terus mono kapasitinya dia direkomendasikan 4 lip 100 meter atau 165 mili. Jadi 0,16 100 meter. Terus kalau pakai PE dia rekomendasi PE 0,6 100 meter. Berarti ini memang untuk ajing XUL, extra ultrawide. Oke. Terus dari feature-featurenya nih ada bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Prancis. Coba saya dari bahasa Inggrisnya ya. Dia 10 piece stainless steel HPCR bearing salt shield. Terus sama satu roller bearing. Berarti dia bearingnya ada 10 ke 1. 10 stainless steel bearing. HPCR ini saya nggak tahu apa nih. Mungkin kayak seperti Okuma high performance. Saya nggak tahu nih CR-nya apa. Terus yang kedua dia compact asymmetrical body. Wah, susah ya. Bodinya dia bentuk ikannya berbeda, asimetris biasanya. Terus rotor dia teknologinya C6 V-rotor. Dia mengurangi, jadi pasti rotornya akan bolong-bolong ya, akan banyak potongan-potongan untuk mengurangi weight reduction, untuk mengurangi berat. Terus lightweight air fin spool. Nah, spoolnya tuh ringan banget pasti dia, banyak apanya, banyak lubang-lubangnya. Terus aircraft grade aluminium main shaft. Nah, main shaft utamanya yang Astronaut itu dia sangat ringan ya. AM gearing system. Nah, AM gearing saya kurang gitu tahu nih. Nanti kita akan lihat apa itu gearingnya seperti apa. Computer optimized gear design. Ini mungkin CNC cut ya. Bahasanya agak beda nih Abu Garcia. Carbon matrix drag system. Nah, ini kan carbon tech dragnya. One piece magnesium body. Nah, bodinya magnesium one piece lagi. Dia jadi nggak ada sistem set pad, dia nggak ada buka tutupnya. Kita akan lihat nanti. Terus rocket line management system. Kita juga nggak tahu teknologinya Abu Garcia nih. Terus compact band carbon handle. Nah, handle-nya berbahan karbon, jadi ringan. Always on instant anti reverse. Berarti dia nggak ada anti reverse-nya ya. Jadi selalu lock terus. Jadi nggak bisa kita buka atau balik, nggak bisa. Attach sinker keeper. Nah, berarti dia di screw cap-nya nanti dia ada penahan untuk timah, penahan jig head. Di screw cap seperti real stand lah. Jadi seperti real stand tapi versi pendeknya. Attach sinker keeper. Oke, itu aja speknya. Nah, teman-teman nih rel kita langsung bongkar aja ya. Braille-nya ada covernya Abu Garcia Xenon. Ini ada bahasa Jepangnya, bahasa Inggris, bahasa Prancis. Ini spesifikasinya nanti akan ditampilkan. Kita langsung buka aja. Dalamnya dia ada cover dus lagi, mewah ya. Ini kalau rel flagship, rel mewah, rel kelas mahal, keren pasti dia kemasannya. Dia ada box lagi. Nah, kita dapat box lagi, soft boxnya. Soft box lagi. Langsung buka nih Abu Garcia, keren. Dan ini Abu Garcia JDM. Nah, kan kita akan buka ya. Ini ada foam, nah, unit railnya plastik. Ini ada handle juga di plastik juga. Nah, teman-teman lihat handle-nya karbon, ringan sekali. Karbon ringan. Ini ada cap-nya nih buat ulirnya. Ulir capnya stainless, tapi ininya karbon semua nih. Kita akan simpen sampai hilang. Kita pasang unit rail. Ini apa ya, user cards, nah, bahasa Jepang semua. Ini buat JDM memang untuk pasar di pasar lokal Jepang. Ya, apalagi nih, ini kalau saya ngerti lah ini apa. Nah, ini ada schematic chart. Jadi teman-teman jangan sampai hilang kalau mau pesen spare part atau mau masang lagi kembali, ada urutan pemasangannya, jadi supaya nggak salah. Skema chartnya ini apa nih? Nah, ini Abu Garcia Xenon spinning rail. Nah, ini teman-teman, ini nih ada keterangan nih. Nanti yang disebut ini nih sinker cap nih, seperti real stand untuk cantolin kail atau jig head atau umpan di samping nih, screw capnya nih. Dia ada drag knob-nya, dikasih bonus-bonus ini. Ada bonusnya lagi. Nanti kita lihat bonusnya apa. Ini cara pemasangannya. Ada pemasangan knop. Knopnya ada yang mungkin yang size 3000 ya. Ada dapat 2 knop ya. Satu knop yang gepeng, satu knop yang bulat. Cara pemakaiannya, cara bongkar pasangnya. Dan ini ya, ini maintenance-nya lah ya, cara perawatannya, cara settingnya.
setting spool, numpuk di atas, numpuk di bawah, ada spacer spool. Oke, ini umum. Berikutnya nih ada kantong nih, kantongnya. Kita buat kantongnya. Namanya foot di untuk railset ya. Jadi kita bisa pasang aplikasikan rel ini, kita masukkan karet ini supaya nggak lecet bagian bodinya, nggak lecet ke railset. Ada karetnya, sama ada spacer spool. Terus ada apa lagi? Nah teman-teman, ini screw capnya nih, kasih screw cap. Screw capnya ini bisa dipasang kalau teman-teman pengen ganti untuk yang cantolin timah, apa jiket, apa kail tadi nih di sini. Sinker screw cap. Oke, kita taruh lagi, kita simpan lagi biar nggak hilang. Oke, isinya udah itu aja, mewah, keren, softcase-nya. Kita simpan dulu, kita akan fokus ke railnya. Ya teman-teman, ini rel Abogassia Shannon-nya, Shannon 2000. Kita coba timbang ya, kita timbang, saya pakai timbangan digital. Kita cek beratnya berapa. Di box tertulis 145 gram. Cek bener gak 145 gram? Ya bener teman-teman, sesuai itu 145 gram, pas persis. Oke, sekarang kita coba tes dengan rel 2000 size umumnya nih. Size sama tapi umumnya. Nah tapi jangan lihat dari, memang beda ya, beda material. Ini rel Ryobi Virtus 2000. Ini rel umum ya, harganya sekitar 500 ribuan, ini 5 jutaan, 10 kali lipat bedanya. Tapi untuk gambarnya teman-teman, bahwa ini entengnya seberapa gitu kan. Ini rel 2000 ya, sama ya, size 2000 ya. Ini rel standar lah, rel umum. Berapa beratnya? Nah, beratnya 250 gram dengan size yang sama. Berarti dia lebih ringan 100 gram. Emang luar biasa nih Abogassia, teknologinya bisa sampai buat rel sampai sisi sampai setengahnya, hampir setengahnya. 145 gram, 250 gram. Teman-teman bisa lihat sendiri, berarti ringannya jauh banget. Teman-teman yang suka ringan, model futuristik, ini boleh banget buat pilihan teman-teman nih, Abogassia Shannon. Oke, dari berat top lah emang lah. Kita bisa buktikan dari timbangan tersebut. Oke. Udah, sekarang kita langsung ke bongkarnya. Ya teman-teman, ini Abogassia Shannon-nya kita akan bongkar, tapi kita lihat dulu ya dari tampilannya. Kita putarannya ya smooth ya, smooth dan ringan sekali, kayak nggak berasa megang rel. Ini kita lihat teman-teman, rotornya ya, bentuknya ya, bentuk rotornya dia ada seperti coakan-coakan gini ya, coakan-coakan ya. Di bagian samping rotornya ada coakan, di bagian tengah juga ada coakan. Di sini tertulis air fill spool. Terus ada tertulis salt shield, jadi tahan, pelindungan terhadap air garam ya. Terus handle-nya karbon, ringan sekali. Bodinya magnesium. Nah teman, bodinya tuh bautnya hampir nggak ada teman-teman. Bautnya hampir tidak ada, ini cover sini doang. Dan di spoolnya ada bolong-bolong teman-teman, itu spoolnya bawahnya bolong-bolong supaya ringan. Ini shallow spool ya, makanya istilahnya sedikit, 0,6 100 meter. Ini untuk rel ajing nih ya. Oke teman-teman, sekarang kita bongkar langsung. Saya juga belum pernah bongkar rel ini karena rel baru. Belum ada yang pernah review bongkar, belum ada yang servis ya, karena rel masih baru dan limited, masuknya nggak banyak sepertinya. Handle-nya saya penasaran sama handle-nya. Kita coba cek timbang handle-nya. Ini handle terbuat dari karbon, bahan stainless-nya karbon, knopnya karet. Bagian cover untuk shaft-nya aluminium. Hanya stainless hanya di bagian sini aja nih. Coba timbang 13 gram. Kita coba bandingkan dengan rel pada umumnya, rel SCI 29 gram. Ini setengahnya. 29 gram sama 13 gram. Setengahnya lebih. Ya teman-teman, ini kan berbeda sekali kan teknologi kan ya, teknologi yang lebih maju ya, sama material yang digunakan. Rel dengan harga yang berbeda, material kualitasnya berbeda ya, bedanya hampir 2 kali lipat. Ini hanya 13 gram. Nah ini 14 gram, dan yang handle kayak pada umumnya 29 gram. Jadi hampir 2 kali lipat bedanya ya, dengan
fungsi yang sama tapi materialnya berbeda. Oke. Ya teman-teman, kita bongkar. Saya pakai kunci Tekiro ya. Kita pakai kunci Tekiro yang isinya ada 30 mata ya. Teman-teman bisa bongkar rel seperti ini, sepertinya harus kuncinya bintang-bintang semua nih, kunci belimbing. Dan Tekiro ini udah lengkap. Jadi kita pakai kunci Tekiro aja. Teman-teman kalau ada yang mau atau ada yang berminat suka bongkar rel juga maintenance, teman-teman bisa pakai kunci Tekiro ini. Untuk berbelanjanya langsung ke marketplace Mitra PK Pancing ya, di Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Oke, bongkar aja. Bagian atasnya, bagian knopnya sudah ada water seal ya, supaya melindungi air masuk ke bagian dalam spool. Bagian dalam spool kita bongkar. Kita menggunakan pinset. Ini ada kuat spinya. Ini kita buka karet spoolnya ya. Saya pakai congkel aja. Ini ada kuat spinya. Ini ada ringnya. Nah, teman-teman, ini isinya hanya satu doang, karbon teknya satu doang di bagian spoolnya. Dulu hanya satu piece ya karbon teknya. Saya mau bongkar tapi takut rusak ya, karena ini rel baru. Takut karbon teknya rusak, jadi saya nggak bongkar. Tapi isi itu satu piece doang. Kita buka spacer di bawah spoolnya. Ada bearing di bawah spool, ada bearing. Kita buka bagian rotornya. Ini ada bagian plus, kita pakai bagian plus dan kunci 10. Kita buka dulu baut penjaga rotor nut. Kita pakai kunci 10, kita kendorkan. Arah sama ya, pada umumnya bukannya ke kiri untuk di abugasi xenon. Cabut rotornya. Ini teman-teman, ini kita buka rotornya bawah seperti ini. Kita cek lagi. Magnesium. Nah, kita buka nih baut L ya. Kita buka baut di atas pakai Tekiro. Nah, teman, ini untuk pertama kita coba tes dulu ya. Kita buka cover. Kita cek. Ini bagian cover belakang bisa dipisah nih. Seperti ada shaft nih, ada dua baut. Coba lihat. Saya kan buka baut ini pakai kunci L 2 mili ya, L 2.0. Pelan-pelan aja bukanya karena juga masih baru. Bagian atas, bagian bawah. Di bawah masing-masing bautnya ada seal plastik ya teman-teman ya. Ada seal plastiknya. Jadi hati-hati jangan sampai hilang. Kita masukin lagi. Bagian atas bawah sama, dua-duanya ada seal plastik. Atas panjang, bawah pendek. Ini panjang, bawah pendek, kita ingatkan. Ya teman-teman, setelah dua bautnya kita buka, bawah, kita cabut bagian cover belakang ini. Nah, cabutnya hati-hati teman-teman ya. Di sini terhubung dengan sepatu atau slider ya. Slidernya dia ada knocknya nih. Jadi kita cabutnya, kita harus posisinya harus berada di belakang baru kita bisa ambil. Oke, ya seperti ini desainnya. Tidak ada water seal, di sini, hanya cover aja. Kita bisa lihat di sini badannya kelihatan aluminium semua ya, duralium semua ya, sepertinya keras ya. Warna merah gearnya, dia ada slow OSC gearnya. Jadi sekarang kita buka bagian pinion gear atas. Sekarang kita buka pinion gear, buka covernya ya. Semana duluan saya nggak tahu, saya akan coba buka pinion gear dulu. Baru kita buka cover. Di sini dia pakai kunci khusus ya, nih ada kunci khusus ini untuk buka pinionnya ini. Tapi kalau kita di sini kita pakai karet aja. Coba buka pakai karet. Ya bisa teman-teman. Nah, pakai karet aja. Pakai karet ban dalam ya, aman, safe dan hemat. Kita buka seperti apa teknologinya. Ini cover. Ada bawah. Ini atas, kita pindahin dulu rapiin posisinya. Pinion kiri kita cabut. Dia cabut semua. Kita urutkan ya, kita langsung cabut ya. Dia ada ring, bearing spacer, dia ada ring lagi nih di bawah. Di bawah bearing ada bearing lagi. Ini one way bearingnya keren banget. Ada bearing, pinion gear. Oke,
Oke, urutannya sama ya, masuk ke sini ya. Sekarang kita buka gear-gearnya nih. Kita buka screw cap-nya dulu ya. Screw cap kiri kanan kita buka dulu. Lagi nih bisa ada cover ini. Screw cap-nya cover. Buka screw cap samping. Nah, teman-teman, sekarang kita buka screw cap sampingnya ya. Kita pakai alat seperti ini, bentuknya seperti kampak. Ini screw cap opener, kita ada jual di Mitra PK Pancing. Tinggal langsung ke sosial media kita aja. Opener, cap opener. Biar nggak lecet ya. Kalau nggak ada pun teman-teman bisa pakai koin. Teman koin lembek ya. Kalau ini lebih keras. Buka. Sebelah kanan. Sekarang kita coba buka bearing-bearingnya ya, kiri kanan ini kita keluarkan drive gearnya. Kita buka ke samping lagi pakai opener lagi, bisa pakai alat ini juga bisa untuk membuka super sampingnya. Sini ada obeng plus 2 biji ya, 1 2 bisa kita ambil nih teman-teman, sampai ternyata bisa diambil. Lepaskan safnya, buat penjaga bearing kita buka dulu nih buat jaga bearing ini. Terus ada satu baut besar nih penjaga OSP gearnya. Kita untuk pertama kita harus, kalau bagian abu gasnya seperti ini kita harus emang agak repot ya, agak sulit ya. Ini relnya nggak pada umumnya. Saya akan caranya seperti ini. Saya akan ganjel di bagian obeng minnya. Min aja gitu ya. Saya ganjel obeng min. Ini kita buka. Caranya memang agak aneh. Oke, jadi kita tahan bagian dengan obeng min, bagian depannya yang min, terus kita buka bagian buat belakangnya. Kita buka. Oke, kita coba lepaskan. Dia ada seal bawah ya. Ada seal bawahnya, ada orinya bagian paling bawah. Bagian atasnya dia ada gear, ada bearing, dan lemurnya. Oke, kita bisa cabut slow SC gearnya. Slow SC kita cabut. Sekarang tinggal drive gear sama bearingnya. Kita tinggal cabut covernya aja. Nah, kita tinggal keluar bearing. Nah, sudah keluar bearingnya. Lalu kita ambil main gear pelan-pelan. Kita buka pelan-pelan aja. Nah, oke. Sekarang kita buka bagian line roller. Saya teman-teman ada yang suka nih line roller harus bearing kan nih? Material bearamnya apa? Sekalian aja kita buka. Bearing kiri kanan, bearing 472,5, tengahnya ada spacer. Oke.
Sekarang kita buka bagian bel arm ya. Oke, sudah bongkar semua. Ya teman-teman, ini rel Abu Garcia Xenon 2000S nya kita udah bongkar semua ya. Kita akan cek semua komponen dari awal. Kita akan pelan-pelan, rel ini kita akan bahas. Nah, ini kita dari drag knob ya teman-teman. Drag knobnya masih berbahan sejenis plastik. Nah, sejenis grafit sejenis plastiknya Abu Garcia C6 kodenya. Saya baca di sini C6 nih. Saya kurang tahu juga C6 V-rotor. Ini bahan rotornya di C6 nih. Sejelas sih sejenis kayak plastik ya. Tapi dia ringan dan rigid. Kecil-kecil tapi rigid nih. Oke. Ini link Z-nya masih bahan metal seperti Abu Garcia Ora S30. Oke, kita langsung sini lagi deh. Oke, ini drag knob-nya sudah ada water seal-nya. Jadi untuk melindungi air supaya nggak masuk ke dalam bagian spool ya, ke bagian carbon tag. Ini ada ringnya juga bahannya aluminium ya. Cover cap-nya untuk brake-nya. Terus spoolnya sangat ringan sekali, modelnya keren. Kalian bisa lihat di sini ada slot bearingnya, ada satu bearing. Modelnya keren. Dan dia sudah berbahan carbon tag, satu piece saja jadi 3 kilo. Ini enteng sekali spoolnya ya. Di bawah spool ada spacer, spool spacer, ada bearingnya, berarti untuk di spoolnya ya, supaya muternya ringan. Terus ada komponen clicker, di clickernya seperti kayak Dewa sistemnya begitu ya, di dalam spoolnya nempel. Terus ke kita sebelahnya nih ada rotor nut. Ini ada link Z kita ngomongnya, link untuk tuas pivot armnya ke bel arm untuk gerakan bel arm. Ini rotornya sejenisnya bahan tadi C6 tadi itu. Dia ringan sekali, rotornya ringan sekali dan rigid nih, kecil-kecil tapi kuat nih. Kalau rel lain mah melewat, ini kuat. Bel armnya juga seperti masih sejenis kayak materialnya Abu Garcia ya, C6 itu atau C6. Terus kita masuk ke bagian bawahnya. Ini bagian penutupnya. Ini penutup cover untuk melindungi air supaya nggak bisa masuk ke komponen pinion gear. Tapi di sini nggak ada water seal kecuali di drag knob nih. Saya melihat komponen water seal hanya drag knob doang, di tempat lainnya nggak ada. Berarti dia memang nggak waterproof ya. Tapi siapa juga orang yang mau cemplungin. Tapi kalau perlindungan kecipratan atau kena air sedikit, saya rasa sudah cukup perlindungannya. Ini covernya untuk menutupi air supaya nggak masuk ke bagian bearing-bearingnya di pinion gear. Urutannya seperti ini, paling bawah, ini yang tengah, yang atas. Ini ada satu sim ring pinion gear ya, supaya spacer. Ini bearingnya ukurannya 713/4. 713/4. Coba tes. Dalam 7, luarnya 13, tebelnya 4. Nah, sepertinya sama ya bearingnya 1, 2, 3, 4 sama 713/4. Bagian atas, bagian bawah. Yang ini bearing one way, bentuk bearing one way juga bagus, keren, unik ya. Ada slotnya nih. Nah, ini pinion gearnya berbahan bronze, di kuningan yang keras. Sekarang kita masuk ke bagian drive gearnya utamanya ya. Ini bearingnya sama, ukuran 713/4 di drive gear yang atas bawah. Drive gearnya berbahan duralium ya, seperti pen clash, pen config 2 ya dia. Aluminium nih gini bentuknya, mirip-mirip ya. Ada bolong-bolongnya untuk mereduksi berat supaya drive-nya ringan. Ini bagian shaftnya juga aluminium semua, duralium semua nih. Asnya utamanya duralium, sepatu slidernya atau OSG gearnya, OSG slidernya juga aluminium ya. Tapi udah di anodize lagi jadi warna merah ya. Biasanya ini bahannya besi zinc ya, tapi ini aluminium, grade-nya lebih meningkat lagi. Begitu juga dengan OSG gearnya aluminium. Kita bisa lihat dari sini hasil pemotongan cut mesinnya, warna duralium ya. Warna merah ini hasil anodizing, pewarnaan. Terus, nah ini mungkin ada kekurangannya di sini ya. Saya melihatnya di bagian slow OSG gearnya berbahan teflon, nilon nih gearnya, masih di bagian plastik di transfer gearnya nih. Terus ada bearing bearingnya ini fungsinya di OSG gearnya. Bearing ini cover, ini ada pemanis karbon ya, biar cantik ya bodinya. Nah, teman-teman, ini bodi magnesium. Ini bodinya metal ya. Beratnya berapa bodinya kita bisa cek langsung. Oke.
Ini bodi magnesium ini bodinya metal ya, metal yang paling ringan. Jadi ini ringan banget. Beratnya berapa? Beratnya hanya 23 gram. Sama kayak handle. Iya, sama kayak. Jadi ini ringan sekali ya. Bodi utamanya. Tapi metal, dia punya rigid kuat. Rigid tapi enteng. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian covernya ya. Ini cover tadi, cover bodi belakangnya masih bersejenis plastiknya, material grafitnya Abu Garcia C6 ya. Ini belakangnya, covernya ini kayak duralium ya ini ya. Terus ke handlenya bahan karbon, gitu yang karbon di handlenya aja. Handle covernya berbahan duralium lagi ya. Ini mainnya duralium, material body grafitnya C6 sama karbon permainannya. Dan ini juga ada bearing-bearingnya semua, di handle-nya ada bearing. Di line roller juga ada bearing 2 biji nih, 2 piece bearingnya di line roller. Di line roller 2 piece, di handle knob juga 2 piece. Oke, kita cek jumlah bearingnya. Katanya bearing di sini tertulis 11 piece. Kita cek ya. Ini bearingnya dari bosku 1 di pinion gear, 2, 3 di drive gear, 4, 5, 6 RC gear, 7, 8, 9, 10 dan satu lagi di one way bearing. Jadi totalnya 11 bearing. Jadi bearingnya benar. HPC itu sepertinya sih seperti keramik, bearing stainless ya, high performance bearing seperti HPB gitu. Oke, udah semua. Kita lihat grease juga, grease-nya warnanya putih ya, transparan ya. Ini grease Teflon nih namanya. Grease yang paling mahal ya teknologi. Grease Teflon. Udah semua kita bahas. Sekarang kita rakit kembali rel ini. Tinggal kita rakit, habis itu kita buat kesimpulan. Oke, sekarang kita pasang dulu. Kita pasang dari yang gampang-gampang dulu ya, dari handle ke rotor, ke spool, baru ke bagian mesin ya. Jadi kita selesaikan dulu biar nggak terlalu banyak komponen di sini. Pertama kita pasang di handle dulu. Ini ada bearing. Bearingnya di handle ukuran 472,5 ya. Kita tambah oli-oli dikit. Saya pakai oil pan untuk pengemasannya. Ini karet nih, plastik. Jadi kita masukkan. Berbaut. Kita pasangkan. Penutup knopnya, knop cover. Oke, kita pasang spoolnya. Ring. Sudah terpasang. Knop. Sekarang kita pasang rotor. Teman-teman, ini ada link Z nih ya, ini Abu Garcia ciri khasnya ini. Pakai link Z nih. Masangnya nggak susah tadi temen ya. Nih link Z-nya masuk ke dalam lubang di screw cap. Hati pelan-pelan aja ya. Oke. Jadi ada cover. Oke, sudah berfungsi. Nah ini bearingnya 22 biji ya teman ya. Ada spacernya, satu di depan, 172,5. Saya kasih oli di tengah-tengah, satu ring lagi, yang luarnya masuk. Ada lagi satu lagi, bearingnya 4,5 ada 2. Kasih oil. Terus bagian belakangnya dia ada ring lagi. Oke. Berfungsi. Yang lalu juga sudah berfungsi ya. Oke. Sekarang kita seperti tadi bongkar di awal, bodi magnesium. Kita masukkan dulu drive gearnya.
pelan-pelan aja. Nah, kita masuk. Terus kita masukkan, kita kasih oil sedikit ya tambahan ya, kayak bikin. Kita masukkan slow OSC gear. Giring-giring kita masukkan. Kemudian jangan lupa di sini ada ringnya, ring di karbon tipis. Kita kasih oil. Sekarang kita pasang OSC gear. Dia ada bearing. Ada bearing. Pasangnya sama teman-teman. Ini ada bautnya, kita pasang lagi ya. Kita kencangkan sedikit. Ya teman-teman, sekarang kita pasang bagian di pinion gear ya. Ini kan sudah terpasang nih, OSC gear sudah terputar dengan baik. Kita pasang bautnya dulu. Pasangnya sama seperti bongkar ya caranya ya tadi ya. Main shaft kita kasih oil di sini. Kita masukkan main shaft-nya. Oke, ini pinion gear-nya kita kasih oil. Bearing 73+4. Ini ada cowakan ya teman-teman ya, masangnya hati-hati. Sling. Ini taruh paling bawah ya. Dia ada apa? Ada cowakan ini, kita perhatikan. Cowakannya ke atas. Cowakan kecil. Oke, kita pasang penutupnya. Kita kencangkan pakai karet aja nih, karet ban dalamnya. Sekarang kita pasang cover belakangnya. Posisikan di belakang ya. Kita putar-putar. Kita kasih oli sedikit supaya bantu pelumasan. Kita taruhkan posisi slidernya di belakang, baru kita pasang. Nggak lepas, yang pendek di bawah, nggak panjang di atas. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita pasang cover samping. Screw cap. Stikernya ya, cover. Oke, sudah selesai. Kita pasang motornya. Ringkus. Ada karetnya ya, ada karet kecil nih. Karet kecil penahan. Oke, selesai. Ya teman-teman, ini rel xenonnya sudah terakhir kita rakit kembali ya. Tadi teman lihat sendiri, kita bongkar semua. Dalamnya seperti apa, komponennya apa. Ini rel dengan harga 5,5 juta ya, tapi dia mengklaim nih rel paling ringan, memang betul dalam komponennya. Di komponennya magnesium, gear-gearnya semua komponennya berbahan duralium. Terus pinion gearnya masih brass ya, pinion gearnya sudah berbahan bronze. Jadi ini rel cukup bagus ya, cukup keren ya, seni ya, seperti relnya. Saya lihatnya rel ini rel seni, orang yang suka seni baru bisa melihat rel ini dari gitu. Dia insinyurnya, desainernya ini mempertimbangkan unsur seni, karena dari modelnya sangat keren. Oke,
Oke, nah ini pertimbangan teman-teman. Kalau teman-teman ingin membeli rel ini, teman-teman sudah lihat semua cara bongkarnya, cara pasangnya, komponen dalamnya. Jadi teman-teman bisa melakukan ini di rumah. Oke, sampai di sini dulu video kali ini mengenai Abu Garcia Xenon. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Kalau bisa rel baru ya. Jadi teman-teman jangan lupa buat berbelanja di marketplace kita di Mitra BK Pancing ya, di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Mitra BK Pancing. Jangan lupa follow dan subscribe TikTok kita sama YouTuber kita dengan nama Mitra BK Pancing. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam strike.